Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Pak Yudi pada mata pelajaran bisnis online khusus untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran kelas 11. Jadi kali ini saya akan membahas dua kompetensi dasar sekaligus. Yang sebelumnya saya sudah memberikan kompetensi dasar pertama, yaitu memahami bisnis online dan memberikan tugas juga kepada kalian. Lalu yang berikutnya adalah saya akan membahas dua kompetensi dasar sekaligus di sini, yaitu mengevaluasi website dan merancang website. Untuk kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, untuk pengetahuannya adalah mengevaluasi website dan untuk keterampilannya adalah merancang website. Dan satu kompetensi dasar lainnya adalah menerapkan pembuatan website untuk 3.3, dan 4.3-nya adalah membuat website. Jadi nanti saya akan memberikan arahan kepada kalian untuk bisa membuat website ya. Walaupun secara konsep saya tidak akan mengarahkan kalian untuk membuat website secara utuh, tapi kita akan mulai dari blog terlebih dahulu. Oke, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Jadi ketika kita bicara bisnis online, maka kita akan mengetahui yang namanya website. Apa sih website? Mungkin kalau kalian sering browsing di internet menggunakan Google itu adalah salah satu website besar, yang sangat besar sekali, yang bersifat search engine atau mesin pencari. Sedangkan website itu jenisnya cukup banyak ya, jenisnya sangat banyak sekali. Tapi kalau kita terjemahkan, pengertian website itu sendiri adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga bisa diakses ya di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, yang terdiri di dalam website itu bisa ada teks, gambar, audio visual, sehingga menjadi media yang menarik untuk dilihat oleh semua orang. Jadi itu pengertian dari website atau situs website. Atau mungkin kalau kalian berbicara, contohnya adalah banyak ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, terus yahoo.com, yahoo.co.id, google.com, dan yang lain-lainnya cukup banyak. Nah, jenis-jenis website ini sendiri terbagi menjadi 3 ya anak-anak. Perlu kalian ketahui, yang pertama adalah jenis website statis ya. Jenis website statis ini halamannya jarang sekali berubah atau bahkan tidak berubah ya. Jadi ini dirubah secara manual. Tapi untuk saat ini, untuk website statis ini tidak banyak ya di dunia internet, karena rata-rata semuanya sudah berubah ke yang jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah web dinamis ya. Jadi web dinamis ini adalah website yang secara terstruktur ya, diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain bisa diakses oleh user, pada umumnya juga disediakan halaman backend atau untuk mengedit, menambah konten dari website tersebut. Nah, contohnya adalah web dinamis ini adalah web sekolah kita sendiri, yaitu smkpgri1kotabogor.sch.id. Ini termasuk dalam website dinamis ya, karena untuk kontennya sendiri itu terus diupdate oleh petugasnya. Lalu ada juga yang ketiga, jenisnya adalah web interaktif. Nah, web interaktif itu adalah website yang mempunyai halaman untuk saling berkomunikasi, jadi dan interaktif antara pengguna pada umumnya. Contohnya blog, forum. Nah, biasanya website ini mempunyai admin atau moderator untuk mengatur jalannya topik perbincangan agar tidak melenceng dari alur pembicaraannya itu sendiri. Nah, contohnya apa Pak? Nah, banyak sekali ya ini ya. Mungkin kalian kalau mau bicara web interaktif itu, kalian sering mengunjungi halaman facebook.com, mengunjungi youtube.com, atau website-website yang bersifat menyediakan jalur chatting. Nah, itu disebut dengan website interaktif ya. Jadi selama kalian bisa melakukan komunikasi secara real time, maka itu disebut dengan website interaktif. Nah, lalu apa sih fungsi website itu sendiri ya? Perlu kalian pahami,
ketika kalian seorang marketing, ketika kalian belajar di jurusan pemasaran saat ini, dalam pemasaran online itu sangat penting sekali kalian mengetahui bahkan memiliki website itu sendiri ya. Nah, tapi website itu memang tidak bisa dipelajari secara instan, cukup rumit juga sebenarnya. Maka dari ini nanti saya akan mencoba mengajarkan kepada kalian untuk di awal itu membuat blog terlebih dahulu. Konsepnya seperti sama dengan website ya. Jadi nanti ketika memang kalian sudah tertarik untuk membangun website sendiri, kalian bisa mempelajari bahasa pemrograman yang khusus untuk membuat website. Jadi bahasa pemrograman yang sering digunakan itu cukup banyak ya. Yang dasarnya adalah Hypertext Macroplain New atau HTML. Lalu juga kalian bisa mempelajari PHP ya kan, dan yang lain-lainnya. Jadi bahasa pemrograman cukup banyak, tetapi saya tidak sarankan ke sana dulu. Jadi kita nanti yang akan membuat blog yang bersifat WYSIWYG ya. What you see is what you get ya. Jadi nanti cukup mudah sekali sebenarnya caranya, tinggal kemauan kalian saja untuk membuat sebuah website. Apa saja yang diperlukan nanti dalam membuat website nanti akan saya coba perjelas lagi di kompetensi setelah ini ya. Terus manfaatnya sendiri secara rinci adalah sangat dirasakan sekarang juga ya. Jadi ketika kalian membangun sebuah website ya kan, jadi tujuannya sendiri adalah memperluas jangkauan promosi khusus untuk anak pemasaran ya. Jadi nanti kalau kalian punya produk ya kan, kalian bisa membuat websitenya sendiri untuk memasarkan produk kalian sendiri ya. Lalu yang kedua, untuk pembuatan website itu bisa memberikan informasi dengan waktu yang tak terbatas ya. Jadi artinya informasi yang kalian sampaikan di website atau blog kalian nanti itu bersifat kapan saja dan di mana saja ya. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja ya kan. Lalu yang ketiga adalah bisa dijadikan sebagai media pengenalan. Nah, pengenalan ini mungkin kalau kalian nanti mau memasarkan produk kalian ya, pengenalan lah produk kalian di dalam website kalian itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Pak caranya membuat sebuah website? Jadi saya mengkategorikan website ini sama dulu dengan blog. Jadi saya tidak akan mengajarkan membuat website secara real, secara utuh, tapi saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya membuat blog di dalam menggunakan handphone kalian sendiri ya. Nah, caranya cukup mudah. Jadi ini bisa langsung dipraktekkan di handphone kalian sendiri. Jadi nanti ini akan include dengan tugas, karena nanti saya akan meminta alamat blog kalian sendiri untuk dikirimkan ke saya. Oke. Nah, jadi seperti apa Pak? Oke, di sini kita akan ke Play Store terlebih dahulu. Saya akan buka Play Store di sini. Jadi ada dua aplikasi sebenarnya yang akan kita gunakan untuk membuat blog ya. Yang pertama adalah Blogger yang dimiliki oleh Google, dan WordPress. Tapi untuk WordPress nanti saya akan bentuk dalam penggunaannya itu dalam bentuk materi saja di dalam nanti akan saya upload dan bisa kalian baca-baca. Tapi di sini untuk prakteknya saya akan mengajarkan kalian untuk membuat blog menggunakan Blogger yang disediakan fasilitas tool khusus ya dari Google itu sendiri. Oke, kita search di sini. Kita akan mengetik di sini adalah Blogger ya. Nah, di sini Blogger. Nah, ini kalau kalian lihat di sini di atas ini Blogger ya. Nah, ini ikonnya seperti huruf B ya. Seperti ini, kalian klik Blogger ini, kita lakukan instalasi terlebih dahulu melalui Play Store. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi. Oke, kita install. Ini proses mendownload terlebih dahulu. Kapasitasnya 14,06 mega ya, hampir 15 mega ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini sedang melakukan proses instalasi Blogger. Lalu seperti apa Pak? Oke, yang perlu kalian siapkan adalah alamat email valid ya. Jadi usahakan alamat
email kalian memang aktif di dalam handphone kalian sendiri. Ini karena akan memudahkan kalian nanti untuk membuat website. Oke, instalasinya sudah selesai. Di sini sudah ada opennya juga, ada uninstall. Jadi open itu untuk membuka, uninstall ini untuk menghapus kembali blogernya. Kita klik open terlebih dahulu. Oke, nah inilah halamannya untuk blogger. Oke, kita tunggu sebentar. Ya ini memerlukan waktu dulu karena memang pertama kali instalasi ya untuk blogger. Oke, terus anak-anak, ketika kalian memiliki blog, apa yang diuntungkan? Jadi ketika kalian membuat blog di dalam menggunakan handphone, ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali, seperti semudah kalian menggunakan WhatsApp kalian. Yang sulit ketika kalian membuat sebuah blog adalah konten apa yang akan kalian masukkan ke dalam blog kalian sendiri ya. Tadi tujuan utamanya adalah untuk memasarkan produk kalian, tapi untuk pertama saya tidak akan membahas dulu apakah kalian memiliki produk untuk dijual di blog kalian atau yang lainnya, tapi di sini saya akan mengajarkan kalian untuk membuat blog pribadi terlebih dahulu sehingga kalian mengetahui urutan langkahnya seperti apa. Oke, ini halaman utamanya, sign in with Google ya. Jadi di sini kita tinggal klik saja sign in with Google-nya. Nah, sign in with Google-nya kalian tinggal pilih saja email mana yang akan kalian gunakan untuk membuat blog ini sendiri ya. Kalian pasti punya salah satu email yang aktif di dalam handphone kalian sendiri. Oke, saya akan pilih di sini. Ini yang akan saya gunakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini mohon maaf karena di sini saya sudah menggunakan alamatnya. Oke, saya akan gunakan yang lainnya saja dulu. Sorry, saya akan menggunakan yang ini sehingga saya juga ini sudah terbuat sebelumnya. Ini blog saya sudah cukup banyak di sini. Saya akan ganti ke SMK V1 saja. Nah, seperti ini. Ada His blog dan yang lain-lainnya. Oke, sorry, saya akan membuat 11 pemasaran. Oke, saya akan membuat di 11 pemasaran seperti ini. Nah, ini dia. Ini masih kosong, belum terisi blog sama sekali. Kalau yang tadi yang saya loginkan itu memang saya sudah membuat beberapa blog di sana. Jadi sudah ada isinya. Nah, ini kondisi kosongnya seperti ini, no blogs found, kosong ya. Nah, di sini yang perlu kalian pahami untuk membuat blog itu kita akan klik dulu yang ini. Nah, ini about blogger dan yang lain-lainnya. Nah, ini terus bagaimana Pak caranya membuat blog secara langsung di halaman di halaman sini. Oke, saya akan saya akan menuju ke sini dulu. Nah, ini we can't find any blog for the account you're selected. Choose different account or create a blog on www.blogger.com. Nah, di sini jadi memang aplikasi ini memang dikhususkan untuk kalian yang memang sudah membuat membuat blog sebelumnya, tapi kita tidak perlu takut. Di sini kita akan menuju ke www.blogger.com. Kita klik yang ininya. Seperti ini. Nah, ini dia blogger.com, blog post dan yang lainnya. Nah, ini kita akan rubah ke tadi, kalau kalian baru itu kita akan ke 11 PM. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi pertama memang kita harus menggunakan halaman website tersendiri, yaitu seperti menggunakan browser, yaitu seperti Chrome, Opera dan yang lain-lainnya. Jadi caranya seperti tadi, kita masuk ke tapi caranya langsung ya. Nah, title. Jadi choose a name for your blog. Jadi pilih nama untuk blog kamu ya. This is the title that will display at the top your. Jadi title ini nanti akan muncul di
di atas blog kalian ya. Jadi contoh misalkan di sini saya akan membuat Yudhis blogs, atau misalkan nanti kalian akan membuat dengan nama produk kalian, misalkan produk kalian clothing keren atau apalah, terserah kalian ya. Jadi nanti seperti itu. Jadi ini bisa dibikin banyak banget ya blog ini. Oke, kalau sudah kalian memberikan nama blog, tapi untuk saran saya sekarang, karena nanti ini akan menjadi tugas juga untuk kalian, jadi ini menggunakan nama kamu saja dulu. Nanti akan ke saya. Nah, di sini kita akan mengklik next ya. Di sini kita akan next. Nah, di sini choose URL for your blog. Jadi di sini diminta alamat apa yang akan kalian gunakan ketika membuat blog. Jadi nanti misalkan kalian sudah memiliki blog ini, jadi nanti kalian bisa promosi ke teman-teman kalian bahwa hey, kunjungi dong blog saya, alamatnya adalah misalkan yudi.blogger.com. Nah, di sini nih biasanya di address ini, jadi nanti kalian akan bisa langsung menuju ke blog yang kalian ketik. Nah, ini disebut dengan URL ya. Ini disebut dengan URL. Ya, oke. Saya di sini akan memberikan nama, alamat blognya adalah misalkan Yudhi ya. Nah, ini biasanya kalau namanya terlalu singkat, terlalu mudah, ini sudah ada yang pakai ya. Sorry, this blog is not available, jadi tidak bisa digunakan. Misalkan Yudhis ini masih belum bisa digunakan, Yudhis fix misalkan seperti ini. Nah, ketika tulisan di sini sudah this blog address is available, berarti alamat blog ini bisa digunakan ya. Jadi di sini nanti alamat blog saya, kalau kalian bebas nanti, tapi mewakili nama kalian nantinya. Jadi nanti alamat blog saya adalah yudhisfix.blogspot.com. Nah, oke, kalau sudah ditentukan nama URL-nya, kalian klik next di bawah sini. Oke, saya klik next. Nah, confirm your display name. Jadi nanti ada apa di display blog kamu gitu ya kan? Misalkan di sini ya, kalau kalian mau membuat blog tentang produk kalian ya, simpanlah nama produk kalian di sini. Jadi di sini saya akan display name-nya adalah misalkan di sini saya buatnya about Yudhi gitu ya, about Yudhi seperti ini. Nah, kalau kalian nanti bebas namanya, tapi masih mewakili nama kamu ya. Jadi nanti saya gampang memberikan penilaian kepada kalian. Oke, setelah selesai di sini ada cancel, finish, prep. Ini kembali ke menu sebelumnya, cancel membatalkan, finish. Nah, kalau finish kalian sudah selesai, kita klik finish seperti ini. Oke, nah ini dia halaman utama di blog itu sendiri. Oke, nah kalau sudah, nah ini baru bisa dibuka di aplikasi yang tadi kita install ya, aplikasi yang tadi kita install. Nah, ini sudah ada Yudhis blog seperti ini ya. Ini Yudhis blog. Nah, nanti tadi yang alamat yang yudhisfix.blogspot.com itu adalah menjadi tugas kalian. Kalian kirimkan kepada saya nanti melalui Classroom atau grup WA, atau nanti saya buatkan formulir tersendiri apa alamat blog kalian untuk saya cek. Nah, terus di sini kita bisa ngapain? Nah, di sini kita bisa melakukan posting ya, post. Jadi semacam konten yang akan kalian masukkan ke sini ya. Misalkan kalian kalau blog produk itu kalian nanti bisa memasukkan misalkan produk pertama kalian apa, di situ ada harganya, di situ ada keterangannya, di situ ada cara transaksi dan yang lain-lainnya. Tapi di sini karena blognya masih bersifat personal, saya akan melakukan penulisan di sini. Nah, di sini ada tombol pensil, ini bisa kalian klik untuk memasukkan konten pertama kalian. Oke. Nah, di sini saya akan membuat judul ya. Judulnya misalkan blog pertama saya, misalkan pertama saya. Saya kasih Yudhi misalkan ya. Lalu apa?
isi dari konten tersebut. Nah di sini saya akan membuat tulisan semisalkan. Nah di sini kalian bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan link ataupun video mungkin ya, seperti itu. Oke, saya akan mencoba memasukkan gambar di sini. Oke, Hello Blogger itu meminta jadi kalian tinggal pilih, misalkan kalian akan memasukkan foto kalian sendiri. Oke, di sini misalkan ini produk saya tahu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus apa yang akan kita isi di sini misalkan. Nah, di sini kita bisa nulis misalkan nama misalkan, ya kan. Nah, ini boleh nanti kalian ikuti ya. Untuk tugas kalian sekolah di mana gitu ya kan, titik 2 misalkan SMK PGRI 1 Bogor ya kan. Jurusan, mohon maaf penulisannya salah ya, misalkan jurusannya atau mungkin kelas ya, misalkan kelas, misal kelasnya 11 PM berapa, misalkan 11 PM karena saya di 123 saya pakai 123. Kalian nanti pilih kelas kalian sendiri, misalkan jurusannya seperti ini, pemasaran. Oke, seperti ini. Nah, kalian sudah membuat satu buah posting ya. Jadi di sini sama seperti Word, bisa ditebelin, bisa dimiringkan tulisannya, atau kalian bisa melampirkan link di sini gitu ya kan. Tapi nanti ini kita tidak akan bahas dulu. Nah, kalau sudah selesai, ini produk posting pertama saya. Nah, kalau sudah selesai, kalian tinggal klik tombol checklist di pojok kanan atas ini ya, yang ini ya. Oke, saya klik. Nah, seperti ini. Oke, nah apakah ini sudah bisa dilihat di blog saya? Oh, ini label itu seperti folder. Misalkan contoh begini, ketika kalian membuat sebuah blog tentang produk kalian, misalkan kalian menjual beberapa produk tentang baju atau makanan ya. Nah itu seperti folder ya. Jadi misalkan ini masuk ke kategori mana? Ini masuk ke kategori makanan misalkan, ya kan, ini makanan. Tapi kalau kalian nanti di sini, cuma karena di sini bukan makanan, inilah misalkan tentang saya. Nah, ini nanti foldernya tentang saya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, nah ini tinggal kalian publish. Nah, publishnya di mana? Nih, menggunakan tombol yang ada seperti kapal kertas ya di atas ini. Seperti kalau di WA itu kirim ya. Ini saya kirim publish post. Nah, di sini bertanya publish post, this publish with. Nah, ini adalah alamat alamat blog kalian yang harus kalian kirim ke saya. Jadi misalkan ini beda-beda ya, tapi .blogspot.com-nya pasti sama. Misalkan nanti di sini nama kamu .blogspot.com. Nah, ini yang harus dikirim kepada saya. Itu menjadi tugas kalian untuk sekarang ya. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah yakin akan dikirim, kalian klik publish. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sudah dipublish. Nah, untuk membuktikannya seperti apa? Apakah, nah ini bisa di-share ya. Ini bisa di-share ke website kalian, atau di-share saja langsung ke WhatsApp saya. Kalau memang kalian akan mengirimkan tugas kepada saya. Jadi ini langsung kelihatan. Ini menjadi sebuah alamat. Nah, contoh semisalkan saya akan mengirim ke ke WhatsApp saya semisalkan. Nah, ini saya akan kirim ke handphone saya misalkan seperti ini. Nah seperti ini. Jadi nanti alamatnya adalah http://blogspot.com 2020, blog pertama saya. Nah, ini kalau saya kirim, nah ini nanti akan jadi tugas pertama kalian ya. Jadi kalau kalian sudah mengirim, nah ini sudah masuk, ada WA masuk ke sini ya. Ini kalau saya cek, ini kalau saya klik, maka dia akan masuk ke alamat blognya. Nah, ini dia blog saya yang pertama ya.
jadi kalian sudah berhasil membuat sebuah blog. Nah, ini kalau kita lihat di addressnya seperti ini ya, yudhisfix.blogspot.com. Oke, anak-anak, kalian sudah berhasil membuat satu buah blog ya, satu buah blog. Jadi cukup mudah caranya sebenarnya, jadi tinggal kemauan kalian. Bijaklah. Di tugas pertama ini masih banyak yang terbentur dengan yang belum mengumpulkan ke saya, jadi masih saya tunggu. Walaupun mohon maaf nanti nilainya akan saya sedikit kurangi ya, karena memang waktunya sudah terlewat cukup jauh ya. Mungkin ada banyak keterbatasan dari kalian. Oke, tapi tidak masalah, di masa seperti ini saya masih memaklumi, tapi tetap saya tunggu tugasnya. Nah, ini sudah nambah lagi satu tugas, kalian adalah membuat satu buah blog ya, seperti yang di atas ini, seperti cara yang tadi saya ungkapkan, yang saya gambarkan. Oke anak-anakku, itu materi dari saya, itu sudah mencakup 2 kompetensi dasar sekaligus. Jadi saya memberikan tugas, cukup satu tugas saja mewakili satu kompetensi dasar, yaitu membuat website. Walaupun ini bentuknya adalah blog, tapi sudah mewakili kompetensi dasar tersebut. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di tatap muka dengan saya melalui aplikasi lain, Zoom dan yang lain-lainnya. Jadi nanti insya Allah kita akan sharing banyak tanya jawab di sana. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa kalian absen di komentar di sini, dan jangan lupa subscribe juga channel Media V1 ya, Media SMK PGRI 1, agar kalian bisa dapat juga notifikasi ketika saya membuat video pembelajaran di sini. Oke, terima kasih atensinya semua, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.